Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu. Pada video ini, Ibu akan membahas terkait materi trigonometri. Mari simak dengan baik ya. Trigonometri merupakan salah satu cabang matematika yang sangat penting, terutama dalam mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi-sisi segitiga. Trigonometri berasal dari kata Yunani trigono, yang berarti segitiga, dan metri, yang berarti pengukuran. Pada video ini kita akan membahas terkait jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip perbandingan trigonometri. Pada konteks perbandingan trigonometri, fokus utamanya adalah memahami konsep dasar fungsi trigonometri sinus, kosinus, tangen dengan menggunakan segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Ketiga garis dalam segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu. Berikut ini 3 nama untuk setiap sisi segitiga adalah sebagai berikut. Sisi depan yaitu sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Sisi samping yaitu sisi yang berada tepat di samping sudut theta. Sisi miring yaitu sisi yang berada tepat di seberang sudut siku-siku. Sinus atau sin yaitu perbandingan antara panjang sisi depan terhadap sudut yang diketahui dengan sisi miring segitiga. Rumusnya yaitu sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. B. Kosinus atau cos yaitu perbandingan antara panjang sisi samping terhadap sudut yang diketahui dengan sisi miring segitiga. Rumusnya yaitu cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. C. Tangen atau tan yaitu perbandingan antara panjang sisi depan terhadap panjang sisi samping. Rumusnya yaitu tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Berikutnya mengenai sudut istimewa. Sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berikut ini merupakan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, setelah mendengarkan penjelasan terkait materi trigonometri, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait contoh penyelesaian soal trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Mari simak. Perhatikan gambar di bawah ini. Reno sedang bermain layang-layang. Ia mencoba mencari tinggi layang-layang tersebut. Dengan bantuan teman dan alat busur, ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung layang-layang adalah 30 derajat. Jika tinggi Reno adalah 160 cm dan jarak antara Reno dan pohon adalah 100 meter, maka tentukanlah berapakah tinggi layang-layang tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan ini, mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Dari informasi soal, kita dapat mengetahui informasi adalah sebagai berikut. Diketahui, sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung layang-layang bendera adalah 30 derajat, tinggi Reno adalah 160 cm, dan jarak antara Reno dan pohon adalah 100 meter. Dari informasi di atas kita diminta untuk menentukan berapakah tinggi layang-layang tersebut, maka berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Pada soal tersebut kita hanya mengetahui nilai sudut dan sisi samping, maka dari itu kita dapat mencari tinggi layang-layang dengan menggunakan tangen. Mengapa kita tidak dapat menggunakan kosinus? Sebab pada soal tersebut kita tidak mengetahui nilai sisi miring. Berikut penjabarannya. Untuk mencari nilai sisi depan, maka tangen theta sama dengan sisi depan per sisi samping atau alas. Tangen 30 derajat sama dengan sisi depan per 100 meter. Untuk nilai tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 sama dengan sisi depan per 100 meter. Sisi depan sama dengan 1/3 akar 3 dikali 100 meter. Sisi depan sama dengan akar 3 dikali 100/3 meter. Untuk nilai akar 3 mendekati 1,732. Sisi depan sama dengan 1,732 dikali 100/3 meter.
Sisi depan sama dengan 173,2 per 3 meter. Sisi depan sama dengan 57,73 meter. Jati panjang sisi depan adalah 57,73 meter. Maka, tinggi sebenarnya dari layang-layang adalah tinggi layang-layang sama dengan sisi depan ditambah tinggi Reno. Tinggi layang-layang sama dengan 57,73 meter ditambah 1,60 cm. Tinggi layang-layang sama dengan 57,73 meter ditambah 1,6 meter. Tinggi layang-layang sama dengan 59,33 meter. Kesimpulan, maka tinggi layang-layang tersebut adalah 59,33 meter. Nah, itulah penjelasan mengenai contoh soal. Setelah memahami contoh soal tersebut, Ibu akan memberikan persoalan mengenai perbandingan trigonometri. Berikut persoalannya. Perhatikan gambar berikut ini. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera. Dengan bantuan teman dan alat busur, ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34 derajat. Maka tentukanlah A. Tentukan jenis perbandingan trigonometri yang tepat untuk menyelesaikan soal ini berdasarkan informasi yang ada pada soal. Berikan alasannya. B. Jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 meter. Cari panjang sisi depan atau berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. C. Teman Dimas beranggapan bahwa jawaban di poin A merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapat kalian? Jelaskan alasannya. Setelah mencatat informasi penting, silakan kerjakan secara berkelompok dan upload jawaban di ruang kuis ya. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Selamat dan semangat mengerjakan. Ibu tunggu hasil jawabannya di ruang kuis ya.